Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kali ini kita akan bahas tentang pelajaran IPS. Ya. Oke, soal nomor 1. Kenampakan alam berupa dataran tinggi pada peta ditunjukkan oleh warna. Ya. Sebelumnya Ibu beritahu ya, jadi di peta itu beberapa warnanya berbeda-beda, ada yang hijau, kuning, biru gitu ya. Terus bahkan ada mungkin yang berwarna merah. Oke. Dan itu menunjukkan arti ya. Jadi tidak sembarangan orang memberikan warna, oh ini maunya kuning, oh ini maunya merah, oh ini maunya coklat gitu ya. Ternyata dia memiliki arti. Oke, di sini kalau putih ya, dia tidak ada artinya ya kalau putih. Lalu biru itu menunjukkan perairan gitu ya, baik dia laut, danau, waduk gitu ya, bahkan sampai sungai. Oke. Lalu ada warna kuning. Nah, kuning ini menarik ya, karena dia satu kesatuan dengan coklat dan oranye. Dia menunjukkan dataran tinggi. Jadi dimulai dari kuning, semakin coklat artinya semakin tinggi. Lalu hijau menandakan dataran rendah gitu ya. Jadi pertanyaan untuk nomor 1 jawabannya adalah yang kuning, C ya, dataran tinggi berwarna kuning. Oke, nomor 2. Kerusakan hutan dapat mengakibatkan terjadinya hal-hal berikut kecuali kerusakan hutan. Kira-kira apa yang akan terjadi akibat kerusakan hutan? Apakah erosi? Kalian tahu apa erosi? Ya, erosi itu adalah pengikisan materi tanah ya, baik oleh angin, air atau es. Ya, dari pengertiannya saja sudah kita ketahui bahwa dia bukan akibat kebakaran hutan atau kerusakan hutan ya, tetapi oleh air, es dan angin gitu. Berarti jawabannya adalah yang A, erosi tanah. Lalu punahnya makhluk hidup apa hubungannya dengan kerusakan tanah? Kerusakan hutan ya. Karena dengan rusaknya hutan artinya habitat para hewan itu berarti rusak juga. Ketika habitatnya rusak, maka hewannya akan punah karena tidak memiliki tempat untuk bernaung. Lalu pemanasan global, ya betul ya. Jadi dengan rusaknya hutan artinya tidak banyak pepohonan. Dengan tidak banyaknya pepohonan berarti tidak banyak menghasilkan oksigen, tidak banyak menghasilkan udara yang segar ya. Jadi udaranya tidak sejuk gitu ya. Akibatnya maka terjadilah pemanasan global. Lalu pencemaran air, ya betul, karena pohon-pohonnya sudah tidak ada, akar-akarnya tidak ada, berarti tidak ada yang menyaring air. Oke, lanjut nomor 3. Nomor 3, terdapat sebuah rumah adat ya. Jadi untuk nomor 3 Ibu langsung berikan jawabannya. Jawabannya adalah yang B, rumah tongkonan. Nanti Ibu berikan gambar rumah joglo seperti apa, rumah kajang leko seperti apa, rumah betang juga seperti apa ya. Oke, nomor 4, upaya pelestarian sumber daya alam terdapat pada, ya berarti kalau upaya pelestarian dia akan menghasilkan hal yang positif. Maka hal yang positif terdapat di nomor 1 dan 3. Oke, karena menebang pohon sembarangan dia termasuk perilaku yang negatif ya. Lalu membuang limbah yang belum diolah ke sungai juga itu termasuk tindakan berbahaya, maka tidak termasuk pelestarian sumber daya alam. Jadi nomor 4 jawabannya adalah A ya, 1 dan 3. Oke. Nomor 5 kita diberikan sebuah gambar ya, sebuah gambar yang kalau kalian cermati itu adalah gambar para petani garam. Nah, kira-kira garam itu kita hasilkan dari mana sih? Ya, betul, dari laut ya. Otomatis tempatnya ada di daerah pesisir pantai gitu ya. Nomor 6,
Timah adalah salah satu jenis logam yang dimanfaatkan oleh hal-hal berikut kecuali, ya. Jadi kalau manfaatnya timah itu sangat banyak. Salah satunya adalah untuk lapisan produk baja, bahan pembuat aluminium foil. Aluminium foil tahu kan? Kertas yang seperti aluminium berwarna putih itu, atau agak mengkilap lah ya, nggak putih banget. Lalu pelapis kaleng juga. Nah, yang bukan adalah bahan baku semen. Kalian tahu apa bahan baku semen? Oke, kalau belum dicari silahkan cari di Google. Apa bahan baku semen? Ya, jadi nomor 6 jawabannya adalah yang D. Bahan baku semen. Lalu nomor 7. Nomor 7 soalnya adalah negara penghasil kopi terbesar di Asia Tenggara. Jadi kalau dibuat peringkat gitu ya, kita bisa menemukan di Google itu dengan 5 negara yang memiliki peringkat penghasil kopi terbesar di Asia Tenggara. Lalu di sini yang ditanyakan terbesar, berarti dia peringkat yang pertama. Apakah Indonesia? Tidak ya, Indonesia itu ada di peringkat kedua. Lalu yang mana? B, Vietnam. Ya. Nomor 8. Prasasti kebun kopi atau tapak gajah merupakan salah satu peninggalan kerajaan Hindu yang bernama, kalau kalian ketahui ya, dari namanya saja sudah kebun kebun kopi atau tapak gajah. Tapak itu ya ini nih, bekas gitu ya, bekas kaki gitu, itu tapak. Nah, kira-kira itu bahasa apa sih? Ya, itu bahasa Sunda. Nah, kira-kira kerajaan mana yang ada di daerah Sunda? Oke, apakah Kutai? Tidak ya, Kutai itu ada di daerah mana? Kalimantan. Ya, Kediri ada di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Nah, Tarumanegara dia ada di daerah Bogor ya. Kalau sekarang daerah Bogor, berarti dia termasuk daerah Sunda. Maka jawaban nomor 8 adalah yang C. Oke, sekarang kita nomor 9. Mahapatih, kerajaan Majapahit yang terkenal dengan Sumpah Palapa. Oh, ini terkenal sekali ya. Bahkan Palapa menjadi satelitnya Indonesia. Adalah, siapakah dia? Ya, betul ya, Gajah Mada. Oke. Lalu nomor 10. Kita masuk nomor 10 ya. Untuk nomor 10 ada sedikit ralat di bagian yang B, opsi yang B-nya silahkan diganti Aceh-nya dengan kata Tidore atau Ternate ya. Ternate Tidore. Oke. Kota manakah yang memiliki tanda waktu yang lebih awal 2 jam dari waktu Jakarta? Oke, sebelum masuk ke situ, kita akan bahas dulu tentang pembagian waktu Indonesia ya. Jadi kalau kalian perhatikan peta Indonesia ini, dia terbagi menjadi 3 waktu. Ada waktu barat, waktu Indonesia bagian barat, ada waktu Indonesia bagian tengah, dan ada waktu Indonesia bagian timur ya. Dan setiap waktu ini berbedanya 1 jam. Oke, jadi karena matahari dia munculnya dari sebelah timur, otomatis daerah timur itu akan selalu lebih awal daripada daerah tengah dan daerah barat. Nah, perhatikan, misalkan ketika daerah kita termasuk daerah yang barat ya, ketika daerah barat pukul 1 misalkan, berarti daerah tengah dia bedanya 1 jam, berarti pukul 2 ya, dia lebih awal. Nah, ketika daerah ininya pukul 2, maka berarti daerah Papua dia pukul 3. Oke? Ya, sekali lagi. Kalau misalkan daerah timur dia pukul taruhlah pukul 6 gitu ya. Nah, di sini lebih dia masih pagi banget. Berarti sebelumnya tinggal dikurangi. 6 kurangi 1 berarti daerah tengah dia pukul 5. Nah, daerah barat berarti dia pukul 4. Oke? Nah, sekarang 2 jam. 2 jam itu berarti perbedaan antara daerah Jakarta atau Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur ya. Nah,
Pertanyaannya, manakah kota yang terletak di daerah Indonesia bagian timur? Denpasar. Denpasar terletak di bagian mana? Di Pulau Bali, ya. Bali termasuk Indonesia bagian tengah. Lalu Ternate. Ternate dia terletak di Kepulauan Maluku, termasuk daerah Indonesia Timur, ya. Kupang terletaknya di sini, di daerah Nusa Tenggara, berarti dia termasuk Indonesia bagian tengah. Lalu Gorontalo dia terletak di daerah Sulawesi, di Semenanjung Sulawesi, berarti dia termasuk Indonesia bagian tengah juga, ya. Maka jawabannya adalah yang B, Ternate. Oke, demikian pembahasannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa absen dan catat catatan yang sudah diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.